Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mutahhirin Surabaya yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat ini kita di penghujung bulan yang mana bulan tersebut dilanjut dengan bulan yang mulia, yaitu bulan yang akan datang. Mungkin Sabtu ini sudah 1 Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita imbangi untuk kali ini kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan juga meningkatkan keimanan kita, ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang termasuk bulan yang istimewa. Lebih istimewa lagi karena di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat monumental, yaitu kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Al-Qur'an. Yang mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Syekh Muhammad Khuduri dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin menjelaskan bahwa mengapa Isra Mi'raj ini terjadi. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan hati yang bimbang, hati yang sedih. Karena pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat dengan beliau, penopang dakwah beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya yaitu Abu Dhabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disebut dalam tarikh Islam, tahun itu adalah Amul Huzni, atau tahun berkabung, tahun bersedih. Lalu saking sedihnya Rasulullah oleh Allah kemudian dibahagiakan dengan diajak berjalan-jalan. Disebutkan dalam Al-Quran bahasanya menggunakan Isra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bahasa sekarang adalah healing atau berjalan-jalan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'rajnya ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, sesuai yang saya sebutkan, saya bacakan dalam mukadimah awal. Menggunakan kalimat awal, Subhana, Maha Suci Allah, Asra, yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Kalimatnya menjalankan, artinya Rasul tidak berjalan sendiri, tidak atas kemauannya sendiri, tapi atas kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah melaksanakan perintah ini,
saat pulang dari Isra Mi'raj atau katakan sedang healing, yang healingnya luar biasa, tidak hanya di dunia, bahkan sampai langit sabtuju. Lalu Rasulullah pulang membawa oleh-oleh, dibawakan oleh-oleh yang dahsyat, yang luar biasa bermanfaat. Apa itu oleh-olehnya? Tidak hanya bermanfaat bagi Rasulullah sendiri, bahkan bermanfaat bagi umatnya sampai akhir zaman. Oleh-olehnya berupa perintah sholat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dahsyatnya sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya menyebutkan, bagaimana pendapatmu andai kata ada sebuah sungai yang dekat dengan pintu rumah kamu, kemudian kamu mandi setiap hari di sungai ini sebanyak 5 kali, maka pastinya badan kita akan menjadi bersih, kotoran akan hilang. Inilah sholat 5 waktu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita tunaikan setiap hari 5 kali, maka bagaikan kita mandi 5 kali sehari. Jika mandi 5 kali sehari, badan secara zahir bisa bersih. Sedangkan dengan sholat 5 waktu, maka hati kita menjadi sangat tenang, menjadi sangat bahagia, menjadi sangat dekat dengan Allah, karena di dalamnya ada sujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanggaan kita nanti menghadap Allah tidak ada lain hanya satu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu kita pernah menempelkan wajah kita untuk sujud penghambaan kepada Allah. Inilah esensi daripada sholat. Maka disinilah sebenarnya ketika seseorang istiqomah melakukan sholat, tidak pernah ditinggal, terutama sholat wajib, bahkan berjamaah, maka esensinya dia sudah memperingati Isra Mi'raj setiap hari. Kalau kita setiap bulan Rajab ada peringatan, mungkin ada pengajian, kajian atau apapun, tapi orang yang istiqomah sholat berarti dia sudah memperingati Isra Mi'raj setiap hari. Karena ini adalah satu-satunya oleh-oleh yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis juga disebutkan bahwa sholat adalah tiang agama. Maka ketika sholat ini ditinggalkan, dia berarti sudah menghancurkan agama yang ada pada dirinya. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Wa man aqama faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat berarti dia sudah membuat kokoh agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat walaupun hanya sekali dalam 5 waktu itu, maka faqad hadamaddin, dia telah merobohkan agamanya sendiri. Ilustrasi yang paling gampang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan seandainya bapak-bapak sekalian memegang satu botol. Anggaplah botol ini adalah agama. Ketika dipegang oleh tangan kita dengan 5 jari kita, maka botol ini sangat kuat di genggaman kita. Maka 5 jari ini sama seperti rukun Islam. Tapi tatkala jari ini kita lepas satu, katakan kelingking, kita tidak memakai kelingking, kita buka kelingking kita ketika memegang botol. Artinya apa? Artinya kita tidak melaksanakan ibadah haji. Dalam Islam tidak melaksanakan ibadah haji boleh karena belum mampu, karena perintah haji itu bagi yang mampu. Artinya belum roboh agama tersebut ketika seseorang tidak melaksanakan haji, karena haji itu perintah yang sifatnya adalah kemampuan, baik fisik maupun yang lainnya. Tatkala jari selanjutnya, jari manis kita buka, itulah makna dari saum atau puasa. Ketika kita buka berarti kita tidak melaksanakan puasa. Sedangkan dalam ilmu fikih, orang boleh tidak puasa, bisa jadi perjalanan jauh,
bisa jadi sakit keras, bisa jadi haid atau nifas. Artinya ketika tidak melaksanakan puasa berarti agamanya belum roboh. Tatkala jari tengah kita lepas, ma'asyiral muslimin, dari genggaman botol, itulah yang disebut berarti kita tidak menjalankan zakat. Tatkala orang tidak menjalankan zakat, bisa jadi fakir miskin, bisa jadi dia ghorimin, banyak hutang, tidak ada kewajiban malah mendapatkan, maka belum roboh. Tapi bayangkan ma'asyiral muslimin, ketika kita megang botol tersebut lalu jari telunjuk kita lepas juga, artinya jari telunjuk ini adalah sholat kita. Ketika kita lepas, maka botol ini hanya kepegang dengan satu jempolan, artinya dengan hanya tauhid keimanan. Apa yang terjadi? Botol tadi akan jatuh, pecah berkeping-keping. Itulah agama kita. Ketika kita meninggalkan sholat, maka agama kita akan hancur berkeping-keping. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah esensi Isra Mi'raj, yaitu perintah dari Allah sholat 5 waktu. Di samping kita juga sering mendapatkan kisah-kisah bagaimana Rasulullah perjalanan ketika di neraka. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa banyak disebutkan dalam tarikh-tarikh Islam. Tapi yang tak kalah penting adalah oleh-oleh berupa kewajiban atau perintah sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini termasuk orang-orang ahli dalam mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Begitu pula anak keturunan dzurriyyah kita, semoga bisa menjalankan sholat, menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.